membaca doa akan dibacakan oleh ketua kelas sama-sama. Ketua kelas Indra. Doa dimulai. Dibaca ya, nanti ibu kasih per kelompok, tapi dibaca terlebih dahulu. Satu meja, 2 orang. Bagikan ke belakang temannya, bagikan. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Bukan semuanya karena kemarin sudah ya. Coba ikut tanya dulu sebelum ke materi selanjutnya. Apa pengertian dari Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab? Nama-nama. Angkat tangannya Indra. Nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna berjumlah 99. berapa? 99. Pelajaran selanjutnya kita akan memahami Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Itu tentang menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Membaca ayat Al-Quran menurut Asmaul Husna, Al-Ghafar. Lalu membacakan Al-Quran menurut Asmaul Husna, Al-Afu. Adapun perbedaan antara Al-Ghafar dan Al-Afu akan kita bahas di materi yang sudah Ibu kasih ya. Selanjutnya ada juga yang menjelaskan tentang hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Coba dibuka materi ajarnya. Ya. Apa pengertian dari Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu? Ya? Yang mana? Al-Afu? Yang mana pemaaf? Yang maha pemaaf. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya untuk materi Al-Ghafar dan Al-Afu. Coba perhatikan ke papan tulis semua yang Ibu sudah pasang fokus. Al-Ghafar yang artinya menurut bahasa Berasal dari kata ghafara yang artinya menutupi. artinya menutupi. Lalu arti dari Al-Ghafar Yang maha pengampun. di bawahnya. Al-Afu menurut bahasa Secara bahasa artinya menghapus. menurut artinya Al-Afu
sebanyak 5 kali. Terdapat dalam Quran surat Nuh ayat 10. Terus surat Toha ayat 82. Lalu ayat 66. Yang keempat ayat 42. Yang terakhir ayat 5. Terdapat dalil Al-Quran tentang Al-Afu terdiri dari 2 surat Al-Hajj ayat 60 dan An-Nisa ayat 149. Cara menteladani atau membiasakan makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Contohnya, memaafkan orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita. Yang kedua, menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati, yang ketiga, menghindarkan diri dari berbagai yang keempat, tidak mencari-cari kesalahan yang selanjutnya, tidak membuka aib orang lain. Selanjutnya, tidak boleh menggunjing, memfitnah atau menyakiti orang Lain. Kata mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Perbedaan di Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar berarti menutupi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah itu menutupi dosa-dosa hambanya, walaupun masih tetap ada hambanya yang berbuat salah. Allah itu memberi kesempatan untuk bertobat. Bukan berarti Allah memberi kesempatan untuk bertobat kita berbuat kesalahan kembali ya. Perbedaan dari Al-Afu berarti menghapus dan menghilangkan sampai akarnya dan memaafkan semua kesalahannya yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai akar. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Ada yang bertanya tidak? Coba dilihat materinya. Ada yang bertanya? Lanjut. Nah, ini hikmah dari meneladani Al-Ghafar dan Al-Afu. Mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Sebelum orang itu yang berbuat salah meminta maaf, kita sudah memaafkan. Dorong untuk terus membaca istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah, baik berupa salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar itu termasuk kalimat apa? Thayyibah. Sehingga siapapun yang membiasakan pastinya akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dilihat gambar soalnya ada? Ya. Ada gambarnya kan? Coba kita lihat gambar yang pertama itu sedang apa? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Patut ditiru tidak? Yang kedua? Menyontek. Sama. Perbuatan baik atau jahat? Nah, berarti tidak boleh ditiru. Ini udah ada kartu soal dan kartu jawaban. Itu panggil namanya ke depan dulu. Hobi Firdaus. Biar pertanyaan soalnya ya. Silakan duduk. Indra Maulana, silakan ambil. Ya. Yuda.
Sudah ketemu dengan pasangannya masing-masing? Kalau sudah ketemu, silakan duduknya bersama. Tidak apa-apa perempuan dan anak-anak juga. Pasangannya ada nggak? Sudah ketemu? Cahya, Arya sudah ketemu belum? Belum cari. Yuk pasangannya mana? Pasangan masing-masing? Yuk, yang keras ya. Coba untuk kelompok pertama, silakan. Coba. Pengertian Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Betul? Betul? Untuk kelompok dua. Arti Al-Quran. Siapa yang bisa? Ayo jawab temannya. Ya, silakan Nur. Yang mana? Betul? Nah, kelompok tiga. Arti Al-Aku. Siapa yang akan menjawab? Kelompok berapa yang akan menjawab? Yang mana? Maaf. Yang lainnya mana suaranya? Kelompok selanjutnya. Kelompok 4. Bacakan soalnya. Ya, salah. Arti Al-Aku secara bahasa. Ayo siapa lagi yang bisa menjawab? Arti al-aku secara bahasa. Dari bisa menjawab, silakan teman pasangannya. Menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaafkan. Iya, menghapus, menghilangkan sampai akar dan memaaf. Kelompok 5. Al-Ghafar dalam Al-Quran. Siapa yang bisa menjawab? Ada? Silakan pasangannya menjawab. Quran surah Nuh ayat 10, Quran surah At-Taubah ayat 117, dan Quran surah Taha ayat 80. Wah. Untuk kelompok 6. Untuk kelompok 6 silakan dibaca. Arti Al-Ghafar secara bahasa. Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ayo, jangan ragu-ragu. Ada? Silakan teman pasangannya apa? Menutup. Soal berikutnya terakhir. Silakan dibaca. Inna Allah la
tetapi dosa itu masih ada. Sedangkan al-afu, Allah memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar dengan tidak menimpa hukuman atau sanksi kepadanya. Adapun hikmah dari meneladani al-ghafar dan al-afu, satu, memudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari, terdorong untuk terus membaca istighfar. Yang ketiga, terakhir, tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya. Nah, sudah selesai sampai sini materinya. Silakan dikumpulkan di ketua kelas soalnya. Yo, soal lembar jawabannya. Silakan. Belum Ibu menutup pembelajaran akidah akhlak, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Silakan Indra.